Anak-anakku, selamat pagi. Tuhan memberkati. Pagi hari ini kita semua akan pelajari materi setelah mengembangkan budaya kehidupan. Materi kita hari ini adalah mengembangkan budaya keadilan dan kejujuran. Dalam materi ini secara khusus nanti di akhir minggu kita di hari Jumat kita akan mengadakan remedi PTS untuk teman-teman kita yang harus remedi. Maka silahkan di hari Jumat besok jam 12 kita akan mulai remedi, dan kemudian selama proses KBM kita dari setiap jadwal kita di minggu ini kita hanya mengikuti materi kita yang di mana bagi yang remedi harus mengalokasikan waktu kesiapan Anda untuk di hari Jumat besok. Anak-anakku, materi mengembangkan keadilan dan kejujuran itu adalah kelanjutan dari materi yang minggu lalu. Materi tentang kemudian bagaimana budaya kehidupan itu kita utamakan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, keadilan dan kejujuran sendiri secara lebih sempit di materi kita akan kita ringkas, karena kalau tidak bisa panjang. Kemudian kita ringkas dalam tradisi gereja Katolik saja. Jadi lebih kepada bagaimana kemudian pandangan gereja Katolik memahami tentang keadilan dan kejujuran. Nah, menurut iman Kristiani, keadilan itu berarti memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Nah, ketika kemudian kita dalam berelasi dengan banyak orang, berelasi dengan orang lain, kita memberikan apa yang sudah menjadi hak orang lain tersebut, maka itu adalah tindakan keadilan. Nah, untuk itu maka keadilan ini berkaitan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap orang dalam masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat tentu setiap orang punya hak dan kewajiban ini. Maka keseimbangan atas hak dan kewajiban itu yang kemudian menjadi pokok tentang bagaimana tindakan keadilan itu kita laksanakan. Nah, keadilan itu tidak lepas dari tanggung jawab kita untuk bertindak terhadap orang-orang lain dengan cara yang dapat menjamin setiap orang menerima apa yang perlu untuk hidup mereka. Ya, yang diutamakan adalah bagaimana kemudian sikap dan tindakan kita itu bisa menjamin, meyakinkan bahwa setiap orang itu perlu untuk menerima apa yang penting bagi hidup dan keberadaan mereka. Untuk itu maka dalam kitab Raja-Raja bab 3 ayat 16 sampai dengan 28, nanti juga kita bahas, itu ditegaskan bagaimana keadilan ini dihubungkan dengan kebijaksanaan. Ya. Nah, perjuangan untuk menegakkan keadilan itu dapat kita lakukan meskipun kita masih pelajar, masih menjadi remaja, namun kita bisa melakukan hal-hal yang kemudian tindakan kita itu termasuk tindakan yang menegakkan keadilan. Untuk itu maka kita harus bertindak tanpa diskriminasi, misalnya tidak menggunakan kepunyaan orang lain atau milik orang lain. Dengan demikian maka kita cukup kita merasa ugahari dalam tata cara pendidikan karakter tarakan kita pas dan puas dengan apa yang kita miliki saja. Dan untuk kemudian karena ini kita bisa membantu orang yang mengalami ketidakadilan, berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Nah, perjuangan melawan ketidakadilan merupakan tuntutan iman Kristiani, yakni membangun hidup harmonis dan membebaskan semua orang. Artinya apa? Kita itu hubungan yang kita bangun adalah hubungan yang konstruktif, adalah saling membangun satu dengan yang lain. Untuk itu maka relasi yang kita bangun dengan orang lain adalah relasi yang harmonis, yang saling mendukung, saling menguatkan. Membebaskan semua orang artinya kita menghargai kebebasan orang lain. Nah, dengan demikian, dengan cara ini maka hidup tentram dan damai itu dapat kita rasakan, karena semua orang dapat mengalami perlakuan adil. Seperti dalam poster yang sengaja Pak Esu pasang di sini. Kalau kita semua menghargai bahwa tidak semua dapat kita beli dengan uang, misalnya cinta sejati, keluarga, waktu, persahabatan, itu
maka kemudian kita akan melakukan semua itu dalam relasi itu dengan kita bertindak bijaksana, dan dengan demikian maka tindakan kita menjadi tindakan yang adil. Nah, setelah keadilan tentu kita membicarakan tentang kejujuran. Nah, jujur itu dapat diartikan tidak berbohong dalam pandangan masyarakat umum ini, mengatakan seperti apa dan apa adanya, serta menyatakan sesuai dengan kebenaran. Bukan kemudian kita melihat salahnya saja, tapi bagaimana kemudian kita menyampaikan segala sesuatu dengan kebenaran. Nah, setiap orang harus berani memperjuangkan kejujuran seperti yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Nah, dalam pandangan Kristiani sangat jelas ya, dalam perintah Allah yang ke-8, jangan bersaksi dusta terhadap sesama manusia. Artinya kemudian dari sini tindakan jujur kita adalah tindakan yang kemudian mengatakan apa yang sebenarnya, tidak untuk bersaksi dusta. Nah, dari kodratnya itu manusia memang kemudian mencari kebenaran. Ini hal yang kodrati ya, bahwa manusia itu mencari kebenaran. Kebenaran dalam arti bertindak dan berbicara secara jujur, itu pun sudah berarti kejujuran, ketulusan hati, atau bersikap terus terang. Nah, kebajikan, ketulusan hati, atau kejujuran menuntut bahwa orang nyata sebagai benar dalam perbuatannya, orang bertindak sungguh sesuai dengan yang benar-benar terjadi, mengatakan kebenaran dalam kata-katanya, dan menjauhkan diri dari lidah berjabang atau memfitnah atau kepura-puraan, penipuan, dan kemunafikan. Seperti dalam poster ini, bangsa ini tidak kekurangan orang pintar. Kita punya banyak sekali orang pintar, tetapi kita kekurangan untuk orang jujur. Orang jujur yang seperti apa? Seperti yang tertulis di sini, orang jujur yang bijak hati, tulus, dan juga yang tindakannya maupun kata-katanya itu benar sesuai dengan perbuatannya. Lalu ia tidak suka memfitnah, kepura-puraan, ataupun penipuan, ataupun kemunafikan. Nah, sebagai orang beriman Kristiani, kita perlu menyadari bahwa perkataan atau sikap jujur harus diperjuangkan. Karena apa? Karena menyangkut kualitas hidup beriman seseorang. Sikap jujur merupakan sikap yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Dalam poster di samping itu, Tuhan Yesus akan menyertai tiap orang yang taat dan selalu ada di dekatnya. Orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang yang kemudian melaksanakan segala perintahnya yang ada di sini. Nah, dengan bersikap jujur, maka kita akan merasa bahagia, sebab kita telah menyatakan kebenaran yang berkenan di hadapan Allah. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau yang memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Itu dalam Mazmur bab 5 ayat 13. Maaf. Oke.